Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Handayani, mahasiswi PPG Matematika dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2021. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran untuk materi nilai maksimum dan nilai minimum turunan fungsi trigonometri di kelas 12 MIA di SMA Negeri 2 Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan KM-nya Syakila dipimpin dulu doanya. Setelah memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa menurut usia masing-masing. Berdoa. Ya, terima kasih Gila. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan absen dulu ya. 12 MIA 3, Alfifa, Hadir Bu. Alia, Hadir Bu. Syakila, Hadir. Hanita, Hadir Bu. Erisa, Hadir. Nandia, Hadir. Gracia, Devita, Hadir Bu. Bella, Hadir Bu. Esther, Hadir Bu. Nabila, Hadir Bu. Muradi, Putri. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah berarti hari ini hadir semua ya. Untuk materi kita pada hari ini yaitu mengenai nilai maksimum dan nilai minimum pada turunan fungsi trigonometri. Ini materi kita hari ini. Nilai maksimum dan minimum pada turunan fungsi trigonometri ini berkaitan dengan turunan pertama dan turunan kedua pada fungsi trigonometri. Ya, sebelum kita melanjutkan ke dalam nilai maksimum dan nilai minimum pada turunan fungsi trigonometri, Ibu ingin ingatkan kembali mengenai turunan pertama dan kedua pada fungsi trigonometri. Siapa yang dapat menyebutkan salah satu fungsi yang nantinya akan kita turunkan ke dalam turunan pertama dan turunan kedua? Yuk, siapa yang dapat menyebutkan salah satu fungsi saja? Fx sama dengan? Sin 2x, sin 2x. Sin 2x. Oke, Syakila, terima kasih. Oke, Syakila, fungsi dari Syakila yaitu Fx sama dengan sin 2x. Oke, apabila kita turunkan fungsi tersebut ke dalam turunan pertama, berarti turunan pertama dari sin 2x, siapa yang bisa jawab? Berapa? Berapa Putri? 2 cos 2x. Berarti turunan pertama dari sin 2x adalah 2 cos 2x. Bagaimana dengan turunan keduanya dari sin 2x? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Oke, berapa Hanita? Min 4 sin 2x. Min 4 sin 2x. Jadi turunan kedua dari sin 2x itu adalah min 4 sin 2x. Berarti masih paham ya mengenai turunan pertama dan turunan kedua. Oke, lanjut. Bagaimana dengan persamaan trigonometri? Ini pelajaran kalian di kelas 11. Persamaan trigonometri ada rumusin, ada rumus cos, dan ada rumus kanan. Apabila Ibu punya salah satu fungsi, nanti kalian tinggal menyebutkan kira-kira masuk ke dalam rumus yang mana dan rumusnya menjadi seperti apa. Apabila sin X sama dengan sin 30 derajat, sin X sama dengan sin 30 derajat, berarti dia masuk ke dalam rumusin. Yang mana rumusin itu akan ada dua rumus. Rumus yang pertama apa sih? Apabila fungsinya adalah sin X sama dengan sin 30 derajat. Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. X sama dengan? Oke, alfanya berarti diganti berapa? 30 derajat. Berarti menjadi X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360. Itu rumus yang pertama. Berarti rumus yang kedua seperti apa? Siapa yang bisa jawab? Berapa? Berapa kilo? Devita? Kali 360 derajat. 180 dikurang alfa. Berarti alfanya tadi berapa? 30. Berarti 180 dikurang 30. Jadilah 150. Maka X sama dengan 150
50 derajat ditambah K kali 360. Itu adalah persamaan trigonometri. Nah, untuk nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri ini berkaitan dengan persamaan trigonometri dan rumus turunan pertama dan turunan kedua. Jadi ada kaitannya antara turunan pertama, turunan kedua, dan persamaan trigonometri. Itu ya. Oke. Ya, silakan perhatikan video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan menggunakan konsep turunan untuk membantu Pak Rudi merencanakan proyek renovasi rumahnya. Suatu hari, Pak Rudi mempunyai ide untuk merenovasi rumahnya. Ia ingin menambahkan pagar agar tampak lebih cantik. Tapi yang membuat Pak Rudi ragu adalah apakah uang tabungannya cukup untuk membiayai renovasi itu. Kemudian Pak Rudi pergi untuk menemui seorang konsultan pembangunan. Konsultan itu bisa menghitung semua kebutuhan untuk renovasi sesuai yang dia harapkan. Ia menghitung biaya untuk material, konstrukan, dan lain-lain. Sehingga akhirnya konsultan tersebut memberikan Pak Rudi sebuah rumus fungsi untuk menentukan biaya renovasi rumahnya. F adalah fungsi biaya renovasi dalam juta rupiah, dengan X adalah banyaknya tukang bangunan yang harus dipekerjakan. Dengan rumus fungsi itu, Pak Rudi bisa menghitung berapa biaya renovasi sehingga ketahuan apakah uang tabungannya cukup atau tidak. Bermula dari rumus fungsi itu, Pak Rudi menghitung biaya minimum yang ia keluarkan untuk renovasi. Pak Rudi ingat ketika SMA belajar matematika bahwa suatu fungsi mencapai minimum ketika turunannya sama dengan 0. Lalu Pak Rudi melakukan perhitungan. Jika fx sama dengan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 25, maka turunannya adalah 2x dikurangi 8. Agar fx minimum, maka 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2x sama dengan 8, yang artinya x sama dengan 4. Pak Rudi harus mempekerjakan 4 orang tukang bangunan untuk meminimumkan biaya renovasi. Tapi berapa sih biaya renovasi? Untuk 4 orang tukang bangunan, biaya renovasi diperoleh dengan mengganti nilai X dengan 4 pada rumus fungsi biaya. Untuk X sama dengan 4, nilai fx adalah 4 kuadrat dikurangi 8 kali 4 ditambah 25, sehingga fx sama dengan 9. Dengan demikian, Pak Rudi tahu bahwa dia harus menyiapkan uang sebesar 9 juta rupiah untuk merenovasi rumahnya. Mudah-mudahan uang tabungannya cukup ya untuk itu. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like dan share. Oke, itu tadi video yang sudah kalian lihat. Kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan pada video tersebut? Siapa yang bisa jawab? Nadia? Informasi apa yang tadi didapatkan? Atau Salma? Tentang biaya minimum bangunan rumah. Oke, tentang biaya bangunan rumah atau proyek ya. Jadi di video tersebut bagaimana caranya supaya untuk membangun rumah atau membangun proyek dengan biaya yang minimum, yaitu dengan berapa tukang jadi akan menghasilkan biaya yang minimum. Nah, dari video tersebut itu berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum yang akan berkaitan dengan turunan pertama dan turunan kedua. Jadi
dari video tadi merupakan motivasi kalian bahwasannya pembelajaran pada matematika itu selalu ada kaitannya dengan masalah kontekstual atau masalah pada kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Oke, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan pembelajaran kita melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat, yaitu yang pertama, dengan melihat video yang tadi sudah Ibu tayangkan, maka peserta didik dapat menganalisis keberkaitan antara turunan pertama dan turunan kedua pada nilai maksimum dan minimum fungsi turunan pada fungsi trigonometri dengan benar. Untuk tujuan yang kedua, dengan menyelesaikan dan berdiskusi mengenai permasalahan yang terdapat pada LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, diharapkan peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan turunan pertama dan kedua pada turunan fungsi trigonometri. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ini adalah konsep nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri pada turunan pertama. Jadi apa sih konsepnya? Jadi apabila turunan pertama apabila disubstitusikan nilainya X-nya adalah A, maka apabila hasilnya kurang dari dan adanya perubahan apabila disubstitusikan dengan nilai X yang berbeda, yaitu dengan nilai X-nya adalah B, hasilnya adalah lebih dari, maka titik stasioner tersebut dikatakan minimum. Jadi dianggapnya kalau hasilnya negatif ke positif berarti dia minimum. Kalau hasilnya dari positif ke negatif, maka nilai tersebut merupakan maksimum. Itu adalah konsep nilai maksimum dan minimum pada turunan pertama. Bagaimana dengan turunan kedua? Kalau turunan kedua, apabila turunan kedua pada fungsi f(x) kurang dari 0, berarti bernilai negatif kalau kurang dari 0, maka nilai tersebut maksimum. Tapi kalau turunan kedua pada fungsi tersebut lebih dari 0, maka nilai tersebut minimum. Itu adalah konsep pada turunan kedua. Oke, kalian sudah mengetahui konsep dari turunan pertama dan turunan kedua. Di sini ada permasalahan. Nah, permasalahan ini nantinya yang akan kalian kerjakan pada LKPD. Untuk permasalahan yang pertama, oke, silakan coba satu lagi dibacakan. Mayona adalah pemilik kebun jagung di Wonosobo. Mayona panen jagung setiap 3 bulan sekali. Ia menyatakan hasil penjualan jagung dalam ton dalam waktu 3 tahun 12 kali panen sebagai berikut. KT sama dengan 3,4 ditambah sin pi per 6T dengan T waktu panen. Jika T sama dengan 1 merupakan hasil panen pertama, maka pada panen keberapa Payono? Itu permasalahan pertama yang nantinya kalian akan diskusikan bersama teman kelompok kalian. Untuk permasalahan yang kedua, oke, coba Nandia silakan dibacakan dulu. Proyek akan diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari 2X ditambah 1000X dikurangi 40 juta rupiah. Tentukan total biaya proyek minimum. Oke, terima kasih Nandia. Berarti untuk permasalahan kedua ini mengenai proyek, sama seperti yang ada pada video tadi. Ya, berarti yang diminta sama dengan total biaya proyek yang minimum. Oke, dari kedua permasalahan ini nantinya kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Ya, sudah ada teman kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, berarti sekarang tinggal bergabung dengan teman kelompoknya. Yuk, segera. Oke, sudah bergabung semua dengan teman kelompoknya ya? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan didiskusikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Oke, silakan diselesaikan. Nanti dituangkan di dalam karton ya, hasil laporannya dituangkan di dalam karton. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Oke, silakan dikerjakan. Gimana kita ngerjain sampingan?
Ini kan yang ditanyakan, ini kan diketahuinya ini ya. Masih ada, masih ada. Oh berarti kita turunin dulu ya pertama. Nah oke, ini kita turunin ke turunan pertama. 3,4 ditambah sin pi per 6t, turunan pertamanya berapa? Dikali pi per 6. Ini 0. Berarti ini berapa? Jadi ini turunin min. Oh iya, terus ini jadi cos kan? Cos. Ini turunin t. Jadi gini, ini nggak dalam kurung. Ibu, ini kan 3,4 berarti 0 ya Bu ya? Apa itu? Kenapa 3,4-nya? Karena diturunkan. Berarti jadi turunan dari 3,4 0. jadi ditulisan dari itu 0 ditambah terus Turunan sin cos. Terus kalau yang cos, pi per 6t oh ini nggak dijumlah berarti. nanti dikalikan lagi pi per 6t dikurangin deh. Nah baru dikali dengan turunan dari pi per 6t berapa? Pi per 6. Oh gini. Iya, ya udah jadi turunannya jadi ini. Nanti kalian nggak usah ditulis lagi. Oh langsung. Paham ya? Oh iya, makasih Bu. Terus turunannya berarti kan cos ya, kan 3,4 terus cos Iya, kan turunan dari iya betul. cos pi per 6t. Oke, dikali Kali 3 pi per 6. Iya. Nah, nanti dari sini tinggal langsung dituliskan ke sini kan? Sama Ini udah ada. ya, paham ya gini aja kelompok dah. 2 ya? Paham? Ini berarti ya betul. Nah, terus berarti dari sini oke benar ya diturunkan. X-nya sama dengan 10. Terus langsung ke turunan kedua ya. Jadi turunan dari ini adalah 4. 4 di sini untuk menandakan benar nggak sih bahwa X sama dengan 10 itu nilainya minimum. Nah, 4 itu lebih dari atau kurang dari 0? Lebih dari. Nah, kalau pada turunan kedua, kalau lebih dari 0 maksimum atau minimum? Minimum. Itu betul ya. Berarti nanti X yang digunakan adalah 10. Paham ya kelompok 4? Paham. Oke. Sama-sama. Pakai jelek banget mas. Kurang geser masih kelebihan. Oh, pakai apa? Terserah. Oke, spidol papan tulis. Boleh. Ini pakai pensil aja. Oh, pakai pensil aja. Nah, bukan cakep. Terdiri. Oh, oke. Keren banget sih kan. Oke, sudah selesai semua diskusinya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai berarti saatnya presentasi. Untuk permasalahan pertama, Ibu tunjuk yang presentasi kelompok 1. Nanti untuk permasalahan kedua yang presentasi kelompok 4. Ya. Oke, silakan kelompok 1. Oke, silakan diperhatikan dari kelompok 1 Hanita yang akan mempresentasikan permasalahan pertama. Silakan Hanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang LKPD yang telah kami diskusikan. Untuk soalnya, Pak Yono adalah pemilik kebun jagung di Wonogiri. Pak Yono panen jagung setiap 3 bulan sekali. Ia menyatakan hasil penjualan jagung dalam ton, dalam waktu 3 tahun atau 12 kali panen. Sebagai berikut, HT sama dengan 3,4 ditambah sin pi per 6T dengan T sama dengan waktu panen. Jika T sama dengan 1 merupakan hasil panen pertama, maka pada panen keberapa Pak Yono memperoleh penjualan tertinggi dan berapa banyak jagung yang terjual? Di sini untuk menjawab permasalahan tadi, pertama kali kita turunkan dulu fungsinya ke dalam turunan pertama, yaitu HT sama dengan 3,4 ditambah sin pi per 6T menjadi pi per 6 dikali cos pi per 6T. Lalu kita sama dengan kan 0 menjadi pi per 6 cos pi per 6T sama dengan 0, jadi cos pi per 6T sama dengan cos pi per 2. Lalu untuk menentukan nilai T dengan batasannya itu 1 kurang dari T kurang dari 12.
yaitu dengan rumus persamaan trigonometri. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi. X-nya itu pi per 6T sama dengan alfanya pi per 2 ditambah K dikali 2pi. Menjadi T sama dengan 3 ditambah K dikali 12. Ketemunya T sama dengan 3. Dan untuk rumus persamaan trigonometri yang kedua, yaitu X sama dengan min alfa ditambah K dikali 2pi. Menjadi pi per 6T sama dengan min pi per 2 ditambah K dikali 2pi. Ketemu T sama dengan min 3 ditambah K dikali 12. Bertemunya T sama dengan 9. Lalu untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya, jika T sama dengan 3, maka H3 sama dengan 4,4 ton. Dan jika T sama dengan 9, maka H9-nya 2,4 ton. Kesimpulan dari turunan pertamanya, jadi diperoleh penjualan jagung tertinggi Pak Yono di bulan ketiga atau bulan Maret dengan jagung yang terjual sebanyak 4,4 ton. Cukup sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Itu adalah penjualan tertinggi yang didapatkan. Oke, dari yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Oke, silakan Syakila. Itu untuk penjualan terendahnya itu berapa? Oke, saya akan menjawab pertanyaan Syakila. Jadi untuk penjualan terendah pada panen keberapa itu di bulan ke-9 atau bulan September dengan jagung yang terjual sebanyak 2,4 ton. Oke, bagaimana Syakila? Sudah ngerti? Oke, berarti penjualan tertingginya 4,4 ton, penjualan terendahnya 2,4 ton. Berarti penjualan tertinggi pada bulan ke-3, penjualan terendah pada bulan ke-9. Itu adalah permasalahan pertama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Tidak? Cukup? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, terima kasih Anita, silakan kembali. Oke, tadi permasalahan 1 masih menggunakan turunan pertama. Sekarang kita akan buktikan dengan turunan keduanya. Yuk, siapa yang mau membuktikan dengan turunan keduanya? Oke, kelompok 3 dengan Devita yang maju. Oke, silakan Devita. Jadi, Jadi bisa dibuktikan kalau nilai maksimumnya itu sama dengan T sama dengan 3. Kalau minimumnya itu T sama dengan 9. oke, berarti itu ya. Jadi sudah dibuktikan sama kelompok 3. Sudah dibuktikan sama kelompok 3 bahwa nilai maksimum yang didapatkan dan nilai minimum yang didapatkan sama. Yaitu ada pada maksimumnya T sama dengan 3 dan minimumnya T sama dengan 9. Jadi betul ya apa yang sudah diselesaikan oleh kelompok 1. Oke, dari turunan keduanya ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Cukup? Berarti semuanya sama hasil jawabannya? Sama. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Terima kasih Devita. Oke, untuk permasalahan pertama sudah, kita lanjut ke permasalahan kedua. Berarti tadi yang maju adalah kelompok 4. Oke, siapa yang mau mewakili? Silakan diperhatikan. Yuk, silakan Putri untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan permasalahan kedua, yang soalnya adalah suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari sama dengan 2X plus 1000 dibagi X dikurangi 40 juta rupiah. Tentukan total biaya proyek minimum. Misalkan total biaya proyeknya adalah CX, maka kita akan menuliskan model matematikanya yaitu menjadi CX sama dengan X dikali 2X ditambah 1000 dibagi X dikurangin 40. Kenapa dikali X? Karena dalam X hari. Lalu kita kalikan menjadi 2X kuadrat ditambah 1000 dikurangin 40X menjadi
2x kuadrat dikurangi 40x ditambah 1000. Kemudian langkah selanjutnya kita turunkan modal matematikanya ke dalam turunan pertama menjadi C aksen X sama dengan 4x dikurangi 40. Kemudian kita menentukan pembuatan nilai minimumnya menjadi C aksen X sama dengan 0. Menjadi 4x dikurangi 40 sama dengan 0, X-nya adalah 10. Kemudian kita uji turunan kedua untuk membuktikan nilai minimumnya, yaitu Cx sama dengan 4. Dan hasilnya adalah lebih dari 0 dan bernilai minimum. Jadi total biaya proyek minimumnya adalah C10, kita substitusikan menjadi C10 sama dengan 2 kali 10 kuadrat dikurangin 40 dikali 10 ditambah 1000. Yang hasilnya adalah 800. Kesimpulannya adalah total biaya proyek minimum per harinya adalah 800 juta rupiah. Terima kasih. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 4. Berarti hasil akhirnya berapa? 800 juta rupiah. Berarti total proyek minimumnya yaitu 800 juta rupiah. Yang lain sama? Sama? Tidak ada yang ingin ditanyakan untuk permasalahan kedua? Berarti aman ya? Aman. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Putri, silakan kembali ke tempat duduk. Oke, berarti sudah semua yang presentasi hari ini. Permasalahan 1 sudah dipresentasikan dan permasalahan 2 juga sudah dipresentasikan. Oke, sekarang hasil dari diskusinya berarti yang ada di dalam karton silakan dikumpulkan di meja ibu. Silakan kedua kelompoknya saja yang mengumpulkan. Ya, taruh di meja ibu. Oke, berarti sudah semua dikumpulkan ya tugas kelompoknya atau tugas diskusinya pada hari ini. Kalau sudah, berarti silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yuk kembali. Oke, sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Yuk, siapa yang dapat menyimpulkan? Oke, silakan Karisa. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini mengenai nilai maksimum dan maksimum pada turunan fungsi trigonometri, yang mana apabila dari negatif ke positif merupakan minimum dan sebaliknya dari positif ke negatif itu berarti maksimum. Oke, terima kasih Anissa. Berarti itu adalah kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini ya, mengenai nilai maksimum pada turunan fungsi trigonometri. Dari negatif ke positif berarti dia minimum. Berarti kalau dari positif ke negatif berarti dia maksimum. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, dari kesimpulan yang sudah kita dapatkan, apa sih manfaat atau manfaat apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini untuk merefleksikan? Ayo, siapa yang bisa mengungkapkan? Oke, silakan Alika. Jadi manfaat pembelajaran nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya menghitung biaya minimum dan maksimum proyek bangunan atau penjualan. Oke, terima kasih Alika. Jadi kalau kalian ingin bangun rumah, biaya proyek apa yang kalian mau ketahui, maksimum atau minimum, dan untuk masalah penjualan, mendapatkan keuntungan maksimum atau keuntungan minimum, itu dapat kalian gunakan pembelajaran kita hari ini. Jadi dapat kalian gunakan mengenai turunan pertama dan turunan kedua pada fungsi trigonometri ya. Jadi selalu ada kaitannya pembelajaran matematika itu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan latihan soal. Ya, silakan dibuka buku tulis. Oke, silakan dibuka buku latihan soalnya. Dikerjakan yaitu mengenai soalnya adalah tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x) sama dengan sin 2x dengan batasannya antara 0 sampai dengan 2pi. Jadi dari fungsi tersebut kalian mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Silakan dicatat di buku latihan dan dikerjakan.
Ya, mana Ini sama? turunan utamanya kan, ini kan turunan ininya kan cos 2x. Iya, terus turunan utamanya itu berarti cos 2x. Cos 2x dikali turunan dari 2x ya? 2 ya? Cos 2 cos 2 coba ditanya 2 cos 2x ya betul. Terus ini turunan pertamanya 2 cos 2x. Terus perlu diturunin ke turunan 2 nggak, Bu? nggak perlu dulu sekarang karena kan nanti turunan kedua itu untuk uji titik. Oh, iya. Nah jadi nanti sama dari sini langsung masuk ke dalam syarat stasioner, berarti langsung disama dengan kan 0. Nanti baru kalau sudah terakhir kita uji titik, uji dengan turunan kedua. Itu membuktikan bahwa kalau kita pakai turunan pertama dengan turunan kedua nilai maksimum dan minimumnya sama atau berbeda. Gitu. Paham ya sama ya? Ya. Oke, sudah selesai semua latihan soalnya? Oke, sekarang dikumpulkan buku latihannya, dikoordinir dari yang paling depan saja. Yuk dikumpulkan. Taruh di meja ini. Itu Anissa belum? Oke, berarti buku latihan soalnya sudah dikumpulkan semua? Sudah ya. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu akhiri, berarti dipimpin dulu untuk KM-nya, Syakila dipimpin doanya. Setelah belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, terima kasih Syakila, terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang Ibu ajarkan pada siang hari ini dan pada pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, billahi taufiq